Pilkada di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Data masuk sudah mencapai 99,9%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki berdasarkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17% dengan perolehan suara 1.748.714. Paslon nomor 2 10,55% dengan perolehan suara 459.475.000. Paslon nomor urut 3 dengan perolehan 2.185.494.000 dengan perolehan 49% atau 49,28%. Di Jakarta kami melihat bahwa dari hasil exit poll dan juga quick count yang dilakukan di internal partai menunjukkan pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dan memenangkan 1 putaran. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Ini nampak dengan berbagai manuver-manuver kekuasaan yang dilakukan di Jakarta. Meskipun kita lihat masyarakat Jakarta relatif terdidik, kemudian melek informasi, daya tahan demokrasi itu berhasil dibangun dengan baik. Nah, maka kita berharap ya Prabowo kembali kepada jati dirinya, temukan pusakanya sebagai presiden, jangan terpengaruh oleh Joko Widodo. Termasuk dalam Pilkada Jakarta, jangan ikut-ikutan untuk memaksakan 2 periode. Karena kita tahu operasi 2 periode ini masih terus berjalan. Sampai blunder demi blunder akhirnya terus diproduksi, termasuk oleh Riza Patria ya, yang silakan nanti dapat sayembara 10 juta bagi yang bisa melaporkan. Sayembara 10 juta bagi yang menemukan kecurangan di Pilgub Jakarta menjadi bumerang terhadap RK Suswono. Usai sayembara itu diumumkan, kini masyarakat ramai-ramai melaporkan kecurangan yang dilakukan kubu RK Suswono sendiri dan menagih uang 10 juta yang dijanjikan. Di media sosial, masyarakat menagih janji tersebut serta mengunggah bukti sejumlah foto dan video sembako bergambar pasangan yang diusung belasan parpol itu. Kapan nih janji 10 juta itu dipenuhi? Akhirnya kan blunder gitu, rakyat memberikan laporannya ya kecurangan timnya mereka sendiri, kan begitu. Ini seperti ini nih, kami tersakiti, kami dicurangi, lawan berpolitik kotor, kami ingin pilkada dan seterusnya. Sementara faktanya bukan saja main kotor dalam segala hal, bahkan orang nomor 1 di negeri ini pun turut berlaku curang dengan perintahan dukungan. Nah, coba kita lihat ya, lucu ini. Jadi ini ada suara Riza Patria di TV, kemudian ditunjukkan barangnya ya. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan. Sembako, money politik. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan. Sembako, money politik. Apabila ditemukan di rumah-rumah, tolong dipoto, divideokan. Sembako, money politik. Ini kalau makin diulang-ulang makin terngiang-ngiang ini. Tolong dilaporkan yang ada di rumah. Langsung itu ada minyak goreng, ada apa sabun cuci, itu Rido timnya yang didukung oleh Pak Riza Patria. Ini kan repot kalau sudah begini ya. Ini juga sama. Ini bawakan pengakuan ya. Coba kita dengarkan. Kecurangan kubu Rido beli suara rakyat lewat sembako di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur. Kemarin infonya di Merindo ini ya bagi-bagi sembako jobol ya. Kita ngomongnya jujur apa ya? Jujur aja. Kita ngomongnya jujur. Apa? Baik. Bagi. Yang dibagi apa aja? Minyak sama beras. Minyak sama beras. Belum saya apa-apain masih ada. Ada
Barangnya ada? Boleh saya lihat ya barangnya? Nggak apa-apa, Teh. Gak apa-apa. Ini ya? Wah. Ini bantuan dari Ridho sebelum pencoblosan. Beras sama minyak ya, Bu ya? Sama minyak. Ini Bu, ada Malu ini nggak ya? taruh sini. Yang bagian dari siapa tuh, Bu? Ah, di sini sih Pak RT yang dampingin. Ada juga dari anehnya apa? Tim dari Ridho. Kebetulan waktu itu yang kesini, dia sih ininya nggak kesini sih, yang kesini malah Mas Pram yang waktu itu kesini, tapi nggak bagi apa-apa. Nggak bagi apa-apa tapi menang. Iya, berarti yang bagi Mama Belum sih menang apa belum? belum. Berarti minyak sama beras ya? Ini semuanya dapat apa gimana, Bu? Yang waktu itu kan yang saya tahunya sih RT 5, RT 5 sebagian, kalau RT lain nggak tahu deh, saya nggak nanyain. RT 5 hampir rata semua. Satu RT dapat, luar biasa. Jangan-jangan satu RW, jangan-jangan satu kelurahan, kan uangnya unlimited. Biasanya curang begitu kalah kaget dan uring-uringan. Kok sedih curang bisa kalah, malu dong. Aduh, kacau nih. Cair 10 juta nih buktinya. Saya ikut dapat 10 juta nggak ya? Ikut memviralkan nih. Enggak kayaknya ya. Aduh. Lihat, ini gambar-gambarnya ini dari tim 01 nih, tim Ridho. Bahkan sampai demo nih. Demo kemarin siang, relawan Ridho tuntut 2 putaran. Lumayan, yang hadir ada 7 juta. Wow, kalah ya kalah aja. Itu ucapan dari siapa? Ridwan Kamil ya. Itu ya, jadi teriak-teriak lah. Katanya banyak, karena ada budgetnya 45.000 disebar di grup-grup WhatsApp. Saya lupa nggak munculin itunya. Untuk ini, untuk kegiatan ini 45.000 untuk mahasiswa katanya. Silakan pakai baju alma mater sehingga pokoknya penampakannya harus terlihat seperti mahasiswa aja. Budgetnya cuma 45.000. Wah, coba 450.000. Pasti banyak ini yang hadir. Ya, jadi kalau Pilkada Jakarta kami juga sedang menunggu perhitungan realcon dari KPU, walaupun kemudian di internal sudah diumumkan oleh ketua tim dari Paslon Ridho, Pak Riza Patria sudah mengumumkan bahwa menurut perhitungan internal yang dihitung itu kemungkinan besar akan terjadi 2 putaran, demikian. Tapi sayang sekali sampai saat ini laporan terkait dengan isu SARA di dalam pemilu ini kami belum dapatkan kabar. Akan pergi ketika ada Pak Anies di timnya Pak Pramono gitu, itu katanya mau dilanjutkan ke proses hukum. Nah, update-nya gimana? Iya. Terkait dengan pernyataan Saudara Ara, kami sudah melaporkan ya secara kepartaian, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat sudah melaporkan kepada Bawaslu. Dan juga kami mendengar bahwa masyarakat Jakarta juga sudah ikut melaporkan, tetapi sayang sekali sampai saat ini laporan terkait dengan isu SARA di dalam pemilu ini kami belum dapatkan kabar dari Bawaslu. Tentunya kami mendukung kerja-kerja Bawaslu agar pemeriksaannya bisa dilangsungkan dengan cepat. Tentunya ini untuk kepastian hukum agar di dalam pemilu tidak lagi menggunakan isu SARA. Dan juga kalau kami mendengar laporan terhadap saudara calon wakil gubernur Pak Suswono di pelaporannya terkait dengan kasus apa, Bu? Dilimpahkan ke polisi. Yang sudah dilimpahkan kepada kepolisian ya. Berarti kalau yang terkait dengan Pak Ara ini hanya ke Bawaslu aja ya, Bang Roni, nggak akan mengambil langkah hukum? Ya. Pada tahun 2017, Saudara Ahok ketika melakukan kampanye itu dilaporkan juga kepada kepolisian pidana umum. Kami sedang mengkaji, tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait dengan statement Saudara Ara yang kami menilai bahwa ini melihat ini kurang lebih seperti statement yang ada di 2017 ketika Pak Ahok waktu itu saat berkampanye ya.
Ini dalam suasana pemilu tentunya kami menghormati, maka sesuai dengan undang-undang kami melaporkan dulu kepada Bawaslu. Tetapi tidak ya bisa saja juga kami akan melaporkan kepada kepolisian segera. Menteri ARA versus PDIP. ARA itu adalah kader PDIP. Ayahnya kader PDIP senior, ya. Marwar Sirait, Sabam Sirait ayahnya. Dan ARA mengikuti jejak Jokowi. Dipecat juga ya dari PDIP tampaknya begitu ya.